Tentang kesan dan pesan barangkali kalau saya ceritakan nggak pernah habis. Akan gendang. Sadarlah kau cara hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ATR BPN, selamat datang kembali di Agratalks. Agratalks ini merupakan podcast dari Kanwil BPN Aceh. Bukan hanya kata, tapi aksi nyata. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di Agratalks episode ini. Ada seseorang yang sangat inspiratif, dan kebetulan juga bos saya. Ini bukan sesuatu yang saya setting ya, tapi kebetulan saya bertugas hari ini dan yang saya wawancara adalah bos saya sendiri. Dan beliau adalah seorang yang cukup ahli dan sangat ahli di bidang pengadaan tanah. Dan kebetulan beliau juga insya Allah bulan ini akan memasuki masa purna. Beliau adalah Bapak Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Bapak Insinyur Joko Suprapto MP. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Ya, selamat siang Maya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah Maya. sehat Bapak, selalu kondisi fit Pak di tengah pandemi seperti ini Pak. Insya Allah kita tetap selalu semangat. jaga kesehatan baik. Maya. Amin. Bapak, kalau saya boleh tahu Bapak sebentar lagi memang memasuki usia purna Bapak. Bagaimana kesan-kesan Bapak selama ini, selama Bapak perjalanan karir di Kanwil BPN Provinsi Aceh, dan yang kita ketahui Pak Joko merupakan mendapat prestasi kemarin, Tol Aceh Sibance mendapat apresiasi dari Bapak Presiden RI Bapak Jokowi merupakan pembebasan pengadaan tanah tercepat di Indonesia. Tentunya mungkin banyak yang akan di-sharing oleh Pak Kabid, banyak yang akan di-sharing dan banyak juga yang akan bisa menjadi ilmu untuk kita ke depan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Maya dan teman-teman semua. Jadi sebetulnya kalau keberhasilan pengadaan tanah itu bukan saya sih. Jadi ini keberhasilan seluruh staf bidang 4 yang memang saya lihat mereka sangat kompak, sangat disiplin, bekerja tanpa mengenal lelah. Dan ini sebuah keberhasilan menurut saya membangun habit yang baru yang selama ini barangkali karakter seperti itu tidak atau belum kita jumpai. Jadi prestasi ini adalah prestasi kita bersama, Maya, bahwa Tol Aceh ya menurut Pak Presiden itu tercepat pengadaan tanah, itu memang benar karena yang bicara memang Pak Presiden, tentunya atas masukan menteri terkait ya, dalam hal ini Menteri PU. Demikian Maya. Luar biasa Pak. Saya juga turut bangga nih jadi staf Bapak gitu. Karena kalau kami di bidang 4 ini memang benar-benar kami tuh memang dituntut, bukan hanya dituntut ya, Bapak itu banyak mengajarkan kami itu tiga hal. Koordinasi, komunikasi, sama dengan komitmen di sini. Matematika bidang 4, benar sekali. Dan kami memang sehari-hari mengerjakan itu dengan Bapak, memang selalu mengajarkan untuk disiplin Bapak. Baik, selain di fokus di tol, bidang pengadaan tanah juga yang kita tahu juga segudang prestasi, diantaranya itu juga ada BMN. BMN mendapatkan penghargaan di tahun 2019 dan tahun 2020. Boleh Bapak sharing sedikit Bapak tentang BMN? Ya Maya, sekali lagi ini adalah keberhasilan bidang 4 ya. Untuk BMN 2019 itu target 191 bidang dan itu juga tercepat di Indonesia, luar biasa. Di tahun 2020 itu terbanyak di Indonesia. Ya, kalau tadi terbesar, ini terbanyak. Ya, sekitar berapa itu ya? 1.900 sekian. Ya, cuman begini Maya, bahwa kita ini ada kelemahan, ya, kelemahan dalam hal pelaporan. Misalkan pengadaan tanah, kita kurang memanfaatkan dengan baik tentang aplikasi SIPT. Ya, demikian juga BMN. Jadi bapak-bapak kita di BPN RI itu kan yang dilihat adalah pelaporan. Jadi ketika prestasi kita bagus, tidak kita laporkan, sama aja bohong. Atau mungkin itu karakter kita kali ya. Istilahnya bekerja dengan bagus tapi kita nggak mau dipuji-puji kali ya. Memang seperti itu barangkali.
Ya, ya. Jadi memang ada sisi positifnya. Tapi hari ini bahwa prestasi itu jangan ditutup-tutupi. Jadi memang harus diviralkan lah. Benar, ya. benar. Apalagi Pak, boleh kita kasih bocoran ya Pak ya. Sebentar lagi bakal kita launching aplikasi, ya, Pak. Aplikasi memang pertama nih di Indonesia, aplikasi dari bidang 4. Ya, ya Pak, silakan Pak. Ya, saya kan setiap diminta laporan oleh Pak Kakanwil, sementara kegiatan pengadaan tanah ini kan ditugaskan di daerah. Yang tahu persis sebetulnya secara detail adalah teman-teman di daerah. Makanya saya berpikir ini bagaimana supaya kita tidak disibukkan untuk laporan manual. Nah, saya utus teman-teman staf kita untuk membangun sebuah aplikasi yang alhamdulillah hari Kamis nanti kita launching. Ya, namanya adalah aplikasi Si Petaba. Ya, itu bukan hanya pengadaan tanah, itu JNT, konsolidasi tanah, nanti bisa kita untuk progres laporan itu secara online ya. Setiap saat, kapan saja bisa kita lakukan. Jadi harapannya bukan hanya untuk Kanwil kita ya Pak ya, tapi orang semua bisa melihat. Ya, seluruh Indonesia bahkan ya, karena ini juga sudah saya katakanlah sosialisasi dalam tanda petik di Dirjen Pengadaan Tanah dan mereka sangat apresiasi gitu. Barangkali itu kalau teman-teman seluruh Indonesia sampai hari ini masih menggunakan aplikasi SIPT. Cuman untuk Aceh ini kan ya aplikasi Si Petaba ini istilahnya ya nama seperti nama Aceh ya, Si Petaba. Apa artinya Yang pembawa Pak. Pembawa. Jadi kita harapkan sesuai dengan namanya ya, tentang sesuatu hal nanti bisa kita tanyakan di Si Petaba ini. Membawa khususnya pengadaan tanah ya, zona nilai tanah dan konsolidasi tanah. Demikian Benar sekali. Dan Sobat ATR BPN, nanti jangan lupa waktu launching Si Petaba, kita juga bakal memberikan informasi begitu banyak pengadaan tanah di Aceh yang memang nanti teman-teman Sobat ATR BPN bisa melihat apa sih pengadaan tanah yang ada di Aceh seperti apa gitu. Jadi nanti bakal seru tuh aplikasi kita yang terbaru. Oke, dan selanjutnya Bapak, di samping BMN yang kita tahu juga Dipa-minded nih, Pak Joko ini salah seorang yang sangat Dipa-minded nih Pak. Nah, dengan prestasi Bapak, boleh Bapak ceritakan Dipa-minded sampai hari ini seperti apa? Yang jelas kita dan kita ya di bidang 4 saya selalu mengajarkan tetap konsisten. Ya konsisten misalkan dalam hal Dipa-minded, jadi kita konsisten terhadap roadmap yang ditentukan oleh BPN RI. Misalkan sebagai contoh bahwa di B06 itu 60% dan insya Allah kita sudah melampaui, dan saya berani laporkan berdasarkan potensi yang ada, kita di B06 itu 74% sampai 75%. Ya, saya pikir itu Iya, luar biasa sekali, dan kebetulan bidang 4 yang pertama sekali mencapai persentase tertinggi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Dan untuk kesan-kesan bertugas selama ini Bapak. Ini mulai melo nih saya sebentar lagi Bapak memasuki masa purna, kira-kira kesan apa sih yang Bapak dapat selama Bapak menjabat sebagai Kabid Pengadaan Tanah selama di sini Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa saya ke Aceh tahun 86 ya. Artinya kalau kita hitung-hitung sudah 35 tahun. Ya, cuman 35 tahun itu dipotong waktu saya tugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Semarang 2,5 tahun, sebagai Kasubdit di BPN RI 1 tahun. Ya, jadi kalau di Acehnya itu lebih kurang 31 tahun 6 bulan. Ya, itu waktu yang cukup lama. Lebih enak ya, detail banget pokoknya. Yang cukup lama. Jadi kalau bicara tentang kesan dan pesan ya, saya merasakan atau pernah bersama dengan 12 Kakanwil. Nah, itu pemecah rekor barangkali 12 Kakanwil dan saya pernah diberikan amanah sekitar 11 jabatan struktural. Ya, hampir di Kanwil ini Kabid sudah hampirlah yang enggak Kabak TU barangkali sama Kabid Sengketa. Jadi barangkali ya, cuman yang membedakan hari ini bahwa selama ini kalau kita lihat pimpinan itu ya biasa-biasa saja, yang cukup sangat berkesan itu semenjak dipimpin oleh Pak Agus. Mungkin yang membedakan adalah karena memang zamannya. Kebetulan zaman Pak Agus itu juga zamannya IT, zamannya milenial. Kebetulan Pak Agus juga milenial, jadi pas banget.
Itu loh. Jadi luar biasa. Yang saya lihat bahwa di Aceh ini Pak Kakanwil berhasil ya merubah semacam habit ya yang selalu beliau katakan habit yang selama ini sangat sulit sekali dirubah ya, karena Kakanwil kita biasanya memang ya berdasarkan senioritas ya biasa saja memimpin. Dan yang saya sangat menginspirasi dari Pak Kanwil ini bahwa pimpinan hari ini adalah dikelilingi para milenial dan itu yang tidak pernah saya pikirkan ya padahal saya kan pernah menjadi kepala kantor di Kabupaten Semarang. Kalau itu saya jalankan luar biasa dan Pak Agus sudah menjalankan itu di Kabupaten Bogor. Ya kalau tentang kesan dan pesan barangkali kalau saya ceritakan nggak pernah habis ya. Karena 35 tahun itu waktu yang tidak sebentar. Nah, cuman ada satu seumur saya, Pak. Ya. Ada satu peristiwa yang menurut saya sampai hari ini masih teringat Mei. Jadi saya dulu karena pekerjaan yang cukup lenggar, saya itu suka menulis dulu. Suka menulis dimuat di Harian Serambi Indonesia. Jadi salah satu judul saya terakhir dari tulisan saya itu berjudul Pemimpin Kelinci. Pemimpin Kelinci. Ya. Apa itu, Pak? Ya waktu itu saya kan sebagai penulis yang independen, jadi tidak pernah berpikir bahwa bicara tentang konteks keacehan. Saya hanya berpikir bahwa bagaimana seorang pemimpin itu berkarakter secara ideal. Nah, cuman yang menjadi masalah bahwa salah satu wartawan Serambi Indonesia itu ikut nimbrung nulis di situ. Jadi dibawalah itu tentang pemimpin keacehan ya. Waktu itu Pak Abdullah Putih. Nah, beliau marah itu waktu itu luar biasa. Pak Kakanwil dipanggil. Habis dari kantor gubernur dimarahi, beliau panggil saya dimarahin. Lah semenjak itu saya berhenti menulis. Berhenti menulis. Ya tapi memang tempo hari kan menulis itu karena memang kita longgar, nggak ada kerjaan. Kalau hari ini kan banyak sekali kegiatan. Ya barangkali nggak sempat lagi menulis. Saya pikir begitu, Mei. Itu barangkali yang sampai masih ingat. Oh satu lagi, Mei. Saya sebelum tsunami dulu ya tahun 90-an saya itu pernah menulis solusi penanggulangan banjir. Salah satu rekomnya adalah membangun bendungan di sepanjang pantai. Lah seandainya itu dijalankan, saya ya Allah mungkin tsunami tidak sedahsyat itu. Membangun bendungan di sepanjang pantai itu dari Ulele sampai Alor Naga dulu. Sempat kepikir ya, rekomendasi itu ada itu sampai hari ini masih kita simpan itu. Wah, ya. Luar biasa. Semoga nanti mungkin setelah purna bisa dilanjutkan Pak mimpi-mimpi ya, Bapak untuk Aceh umumnya Bapak. Dan menurut Maya yang barusan yang Bapak sampaikan ini memang walaupun Bapak Kakanwil kita milenial dan rata-rata kabit kita memang milenial ya di sini, tapi Pak Kabit kami nih, Pak Joko nih nggak kalah loh sama milenial. Packaging aja beliau yang mau purna, tapi pemikiran beliau luar biasa memang sama seperti milenial, kabit-kabit milenial ya. Dan berikutnya Bapak tadi sampaikan Bapak pernah juga kerja menjabat di BPN di Kantah Semarang ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak gimana Pak perbedaan dengan di sana dan di sini mungkin? Saya luruskan bukan Semarang tapi Kabupaten Semarang. Ya. Waktu Rakernas pada saat itu ya 2014 kalau tidak salah, Kabupaten Semarang itu merupakan sebuah kantor berkinerja terbaik nomor 2 nasional. Wow. Ya, waktu saya pimpin. Jadi waktu itu juara 1 adalah Jakarta Timur, juara 2 itu Kabupaten Semarang, juara 3 itu Kabupaten Bogor. Nah, tapi Pak Agus waktu itu masih di Aceh ya. Waktu itu masih Pak Joko Haryadi yang menjadi staf ahli, udah eselon 1 tuh. Juara 4 itu Kabupaten Kota Malang. Iya. Jadi itu barangkali yang berkesan ya. Alhamdulillah luar biasa dan itu melalui kompetisi yang luar biasa. Kita diuji di pusat melalui sebuah panitia seleksi yang cukup ketat. Ya, tapi alhamdulillah tentunya itu bukan prestasi saya sendiri. Saya dulu kan melanjutkan dari Pak Bambang Priyono dulu yang menjabat Kakanwil Sumatera Utara, sekarang udah pindah ke kemana. Ya tentunya sebuah prestasi itu tidak bisa merupakan prestasi kita sendiri, itu merupakan prestasi kolektif. Benar. Tapi kebetulan pada saat kejuaraan itu saya yang pimpin. Gitu. Benar. Nah, tergantung juga ya Pak. Memang benar, nggak hanya dari nggak hanya dari stafnya, tapi siapa yang pimpin. Benar. Kayak seperti Bapak bilang tadi, Pak Agustiasyah memang benar-benar pemimpin yang sangat milenial, yang maju. Untuk itu makanya beliau itu bisa membawa BPN Aceh sekarang menjadi juara. Banyak perubahan yang sudah kita rasakan sampai dengan saat ini ya Bapak.
Dan Bapak, saya juga ingin bertanya Bapak tentang setelah purna. Ya, ini sedih tapi harus saya jawab. Kira-kira rencana Bapak ke depan seperti Ya. apa Bapak? Jadi saya itu yang seperti itu selalu saya sudah mempunyai persiapan yang luar biasa. Jadi kalau dalam konteks apa yang kita punya di dunia ini, alhamdulillah Allah sudah memberikan lebih dari cukup, ya. Dan itulah nanti barangkali untuk hiburan saya, Tapi yang paling penting bahwa di seusia saya kita itu harus merubah pola cara berpikir saya, termasuk apa yang kita lakukan. Ya, jadi sekarang saya insya Allah 80% itu udah memikirkan akhirat. Jadi yang paling saya ingin perbaiki adalah sholat kita, baca Al-Quran kita, banyak salawat, ya, banyak sedekah dan amalan-amalan sunat lainnya. Ya, saya pikir itu. Dan barangkali Mei sudah tahu, Mei merupakan sekretaris ya di RTT At-Taqwa ya. Ya, RTT At-Taqwa itu kan bergerak bagaimana kita mencetak para hafiz di Aceh ini. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita sudah melahirkan beberapa hafiz 30 juz. Ya, alhamdulillah ada 4 itu. Ya, dalam 1 tahun itu mereka bisa hafal, luar biasa karena kita karantina ya. Dan tentunya dan ini yang barangkali merupakan tidak dipunyai oleh lembaga-lembaga yang lain. Kalau lembaga lain kan biasanya business oriented, jadi membayar dan sebagainya. Kita semuanya gratis dan kita peruntukkan bagi kaum duafa dan yatim piatu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah merambah ke Aceh besar dan insya Allah kita akan kembangkan yang lebih besar lagi. Ya, mohon doa restunya lah semua. Itulah kegiatan kita nanti. Amin. Luar biasa Pak Kabid, Pak Joko memang selama ini dikenal sebagai Kabid yang agamis ya, Sobat ATR BPN. Dan hampir setiap hari di grup itu pasti setiap pagi itu Pak Joko pasti memberikan tausiah-tausiah, mengirimkan sesuatu yang sangat membuat kita tuh ingat gitu. Oh, hidup kita tuh bukan hanya di dunia saja ya Pak ya. Ya, Mei, itu perlu juga saya sampaikan, Mei, karena saya berpikir begini, apa yang kita sampaikan untuk mengajak untuk sesuatu yang baik itu bagi saya adalah amal jariah, dan itu yang saya harapkan dari mereka semua. Itu kalau dilaksanakan ya Allah itu merupakan amal jariah luar biasa. Dan saya pesan kepada semuanya, ada tetangga WA di tetangga sebelah kita itu masih ada orang atau mungkin dia tidak paham bagaimana dosa jariah itu ya. Jadi memposting itu sesuatu yang selalu negatif. Dan itu kita bisa bayangkan ketika kita sudah berada di kuburan, itu dosanya mengalir terus selama itu dilakukan oleh orang. Lah kalau seperti itu, kalau kita bisa memahami itu, kenapa kita tidak menjatuhkan pilihan yang merupakan amal jariah? Jadi kita share yang baik-baik, kita mengajak perkara yang tidak mau melakukan atau mencibir, loh itu nggak penting itu. Ya, jadi makanya mungkin juga teman-teman yang lain selalu melihat saya share apa? Share saya itu kalau nggak ngajak kebaikan, bicara tentang agama, juga sesuatu yang lucu, karena yang lucu itu membuat orang terhibur. Artinya apa? Udah dapat pahala dari situ saya, ya. Bukan berarti saya apa. Tapi yang penting begini, bahwa manusia itu kan yang membedakan ketika melakukan dosa itu ada 2 menjadi kriteria manusia. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah yang satu mau bertobat dan akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik, yang satu tidak mau bertobat ya, karena mereka merasa ya tidak pernah bersalah. Itulah yang menurut saya berbahaya, itu orang yang selalu dihanyutkan jangan seolah-olah selalu benar terus. Ya, Allah, Pak, sangat tersentuh. Dan kita nih masih muda nih, ya ampun, semoga segera bisa memperbaiki semua kesalahan dan semoga tidak mengulang lagi ya Bapak. Amin. Dan Bapak mungkin yang terakhir, Bapak mungkin ada pesan-pesan kesan untuk milenial Kanwil BPN Aceh? Wah, ini barangkali teman-teman milenial harus apa ya? Ini harus menjadi stressing ya. Ya, teruslah berkarya dan berinovasi demi pelayanan BPN ke depan menuju BPN berkelas dunia. Ya, dukung penuh apa yang menjadi program pimpinan. Ya, terus juga ya intinya itulah, pokoknya milenial itu teruslah berprestasi, berinovasi, dan saya melihat bahwa di Aceh ini luar biasa.
Karena kalau cerita tentang sumber daya Aceh itu luar biasa, ya tidak kalah dengan di Jawa. Siapa bilang ya? Karena di Aceh ini yang saya lihat, luar biasa. Jadi inovasi-inovasi beberapa aplikasi yang sudah dilahirkan luar biasa yang di provinsi lain tidak ada gitu ya. Misalkan kayak rapor kita, Simaun, luar biasa. Artinya saya bangga ya di akhir pengabdian saya masih bisa merasakan bergabung dengan para milenial, dengan Kakanwil yang milenial ya. Mudah-mudahan para milenial tetap dan konsisten terhadap apa yang menjadi visi dan misi Kakanwil ya, tetap dukung, tetap kompak, tetap berkarya, tetap berinovasi. Demikian nih. Terima kasih Bapak dan Sobat ATR BPN. Tuh, nggak pengen gabung di kita nih, nggak pengen gabung di Kanwil BPN Aceh. Milenial di sini memang sungguh luar biasa. Tuh, Pak Kabid juga udah bilang kan. Dan Bapak, kita tahu nih Pak Kabid ini punya suara emas nih. Nah, biasanya nih kalau di Kanwil kalau ada acara atau apapun pasti nih Pak Kabid kita undang untuk nyanyi. Bapak boleh nggak Pak sekali ini nyanyi untuk kita? Saya kalau versinya si Hana, saya ini penyanyi keroncong, padahal saya keroncong nggak suka. Ya, tapi karena memang diminta Maya dan teman-teman, saya ingin mencoba ya Bu. Karena saya itu kan dulu waktu di Jawa suka nyanyi karaoke. Jadi istilahnya penyanyi yang berteks. Jadi kalau tidak ada teks nggak bisa. Tapi insya Allah semua lagu barat ketika ada teksnya itu insya Allah bisa ya. Jadi supaya adil, hari ini saya akan mencoba bernyanyi satu lagu barat dan satu lagu Indonesia. Dan yang satu lagu Indonesia ini berkaitan dengan kondisi hari ini, Kondisi hari ini judulnya ngeri itu. Apa tuh, Pak? Ngeri. Judulnya Hari Kiamat. Tapi dalam dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi itu fakta ya, luar biasa, dan hari ini udah penampakan semua. Ya mudah-mudahan nggak ada hubungannya dengan lagu ini, karena lagu ini kan di tahun 90-an ya, zaman Black Brothers dulu, dan saya suka itu. Oh gitu, saya aja nggak tahu Pak Black Brothers ya siapa sih. Ya saya orang lama jadi lagunya juga lagu lama. Oke. Bapak boleh langsung nyanyi Pak? Oh boleh. Nah, saya biasa kalau nyanyi itu mau yang apa ya, yang rame-rame gitu. Itu si Hana, Mbak Hana mungkin bisa ikut nyanyi lah gitu. Ya. Mbak Hana silakan. Ini request loh, Pak Kabid. Karena Hana yang selalu menyoroti saya, Pak Joko suaranya keroncong gitu, untuk keroncong. Sebenarnya Bapak tidak mengakui keroncong, tapi suara Bapak itu keroncong banget Pak. Aduh, maaf ya Sobat ATR-nya, gembel sayanya. Oh enggak kok. Oh enggak lah. Coba saya tidak tahu lagunya. Enggak apa-apa. Cuket-cuket aja. Musik gitu ya. Oh, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speak your love to me. Tangan dong. Suara tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Mbak Hana. Aku gak tahu lagunya. River flow Dari tadi nunggu. to the sea, to the sea. The open arms of the sea, on the riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home.
wait for me. Oh, my love, my darling, I hand you for your touch alone on the time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speak your love to me. Wow, berasa nonton konser. Saya terbawa-bawa kemarin Iya. kali. Bapak memang hobi nyanyi ya Pak ya, bagus Iya, banget. cuman tadi nadanya terlalu rendah. Oh iya, nggak apa nanti. Ya, Iya. yang main piano tolong ya besok dibikin. Gitu. Akan gendang. Ada lagu, tadi judulnya apa ya Pak ya? Judulnya Anjay. mengerikan. Apa Pak? Hari Kiamat. Yang tadi apa Pak? Yang tadi judulnya apa? Yang tadi? Unchanged Melody. Unchanged Saya Melody. pikir itu kalau yang umur 40 tahun ke atas itu sangat familiar karena lagu itu sangat terkenal itu. Kami masih Umur berapa, Mei? 20-an 20. kita ya. Anda nomor berapa? 15. Oke, kita Oke. lanjut satu lagu lagi. Iya. Iya, akan gendang ya. Ya. Hari Kiamat lagunya Ya. siapa Pak? Black Brothers. Ih, Ya. orang tua aku dulu dengerin juga, cuman aku Ya. yang nggak apa. Ya karena ini orang tua ya sama sosial Iya, iya, iya. karena ya. Lanjut Pak, silahkan. Baik. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau. Saya memang mantap di Aceh karena di Aceh ini sangat berbeda ya dengan provinsi-provinsi lain. Minimal dalam konteks keagamaan di Aceh ini masih bisa terkontrol ya. Kita masih bisa ya dipager-pagerin lah kalau mau neko-neko. Ya, seperti itu Mei. Iya. Bapak, terima kasih untuk episode Agra Talks kali ini, sangat menginspirasi. Saya juga selaku memang langsung bawahan dari Bapak, sangat terharu gitu karena Bapak akan purna gitu, karena memang selama ini kami itu benar-benar dibimbing oleh Bapak gitu Pak. Terima kasih banyak untuk semua ilmu yang sudah Bapak berikan kepada kami. Juga terima kasih banyak sudah total berada di Kanwil BPN Aceh. Siap. Sudah total menjadi guru besar untuk kami di pengadaan tanah juga Bapak. Insyaallah. Sangat menginspirasi. Kami doakan Bapak selalu sehat, Amin. terus sukses di masa purna dan selalu Ya. bahagia Siap, bersama keluarga alhamdulillah. Bapak. Amin, amin. Ya. Dan Sobat ATR BPN, sekian Agra Talks episode 7 kali ini. Stay tune di Agra Talks berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.